Baik, jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang bagaimana cara membuktikan luas elips. Oke, tentunya kita gunakan dengan menggunakan teknik pengintegralan yang kita sudah pelajari sebelumnya, dipadu dengan irisan kerucut yang tentunya sudah kita bicarakan juga pada pertemuan sebelumnya. Oke, kalau kita perhatikan, kalau pusat sebuah elips adalah 0,0, sumbu mayornya 2A, sumbu minornya 2B. Maka persamaannya kita sudah temukan bahwa X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau ini kita gambarkan kira-kira, maka gambarnya seperti ini. Jadi sumbu panjangnya adalah berimpit pada sumbu X dan sumbu minornya adalah berimpit dengan sumbu Y. Berarti ada 4 bagian ini yang masing-masing luasnya sama. Maka cukup kita cari luas yang di kuadran pertama, lalu kita kali 4. Sehingga kita peroleh, kita cari dulu Y. Jadi X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka kita dapat Y sama dengan B per A akar A kuadrat kurang X kuadrat. Lalu kita integralkan tadi 4 kali dari 0 sampai A, B per A akar A kuadrat kurang X kuadrat dx. Ini bisa kita keluarkan ini, sehingga kita peroleh jika kita misalkan X sama dengan A sin theta, lalu turunkan kiri kanan berarti dx sama dengan A cos theta d theta. Karena kita butuh X kuadrat, maka ini dikuadratkan. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, karena variabelnya sudah kita ubah, maka batas-batasnya juga harus kita ubah. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan kemari berarti 0 sama dengan A sin theta. Jadi sin theta sama dengan 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi berarti theta sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan A, maka kita peroleh X sama dengan A sama dengan A sin theta. Berarti sin theta sama dengan A per A sama dengan 1. Jadi theta sama dengan pi per 2. Sehingga kita peroleh integral ini berubah menjadi 4 kali B per A integral 0 sampai pi per 2 akar dari A kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat theta kali A cos theta d theta. Kalau kita sederhanakan lagi ini tadi, kalau A kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat theta bisa kita ubah menjadi A kuadrat kali 1 kurang sin kuadrat theta. Ini masih sama. Lalu kita lanjutkan. Kita tahu 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Sehingga kita peroleh 4B per A integral 0 sampai pi per 2. Ini tadi sudah kita dapat. Kita ganti 1 kurang sin kuadrat theta dengan cos kuadrat theta. Sehingga kita peroleh seperti ini. Dengan A dibagi A kan sama dengan A. Jadi tinggal akar A kuadrat sama dengan A berarti kali 4B berarti 4AB. Integral 0 sampai per 2 akar cos kuadrat theta cos theta. Akar cos kuadrat theta tentunya sama dengan cos theta. Jadi cos theta kali cos theta sama dengan cos kuadrat theta. Jadi ini kita ubah dulu menjadi cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos kuadrat 2 theta per 2. Sehingga integral berubah menjadi seperti ini. Kalau 4AB dibagi 2 sama dengan 2AB. Jadi menjadi integral 0 sampai pi per 2 1 tambah cos 2 theta d theta. Kalau ini kita integralkan, maka kita peroleh
2AB kali integral 1 d theta sama dengan theta ditambah integral cos 2 theta d theta setengah sin 2 theta. Batas atasnya tadi pi per 2, batas bawahnya 0. Kalau kita substitusikan sehingga kita peroleh 2AB ini pi per 2 kurang pi per 2 kali 2 pi sinus pi 0 kali setengah 0. Kalau kita masukkan kemari berarti hasilnya 0 kurang 0. Maka luasnya kita peroleh 2AB kali pi per 2 berarti hasilnya adalah pi AB. Sehingga luasnya kita peroleh pi AB. Jadi kita sudah buktikan bahwa rumus luas elips itu adalah pi AB atau AB kali pi. Sebagai contohnya misalnya kalau tentukan luas elips berikut x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Maka kalau kita lihat ini berarti 2A-nya tadi sama dengan 10, berarti A-nya sama dengan 5. Atau A kuadrat 5 kuadrat berarti A-nya 5, B-nya berarti 4 kuadrat berarti B-nya 4. Sehingga kita integralkan dari 0 sampai 5, lalu kita kali 4, sehingga kita peroleh x kuadrat per 5 kuadrat tambah y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1, kita peroleh y sama dengan 4 per 5 akar 5 kuadrat kurang x kuadrat. Lalu kita misalkan, jadi luasnya sama dengan 4 kali integral dari 0 sampai 5, 4 per 5 akar 5 kuadrat kurang x kuadrat dx. Kita misalkan x itu sama dengan 5, A-nya 5 ya, sin theta. Kalau kita turunkan berarti 5 cos theta d theta. Kalau kita kuadratkan menjadi x kuadrat sama dengan 25 sin kuadrat theta. Karena variabelnya kita ubah, maka batas-batasnya juga kita ubah supaya lebih mudah. Untuk x-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5 sin theta, berarti sin theta sama dengan 0, berarti theta sama dengan 0. Kemudian kalau x-nya sama dengan 5, maka kita dapatkan 5 sama dengan 5 sin theta, berarti sin theta sama dengan 1, berarti theta pi per 2. Sehingga integral ini berubah menjadi 4 kali 4 per 5 akar 5 kuadrat kurang 5 kuadrat sin kuadrat theta kali 5 cos theta d theta. Lalu kita faktorkan ini tadi menjadi 4 kali 4 16 per 5. Kemudian ini akar 5 kuadrat berarti 5 dibagi 5 sehingga ini kali 5 lagi sehingga kita peroleh 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Jadi harus kita ubah dulu yang ini. Kalau sudah kita ubah maka kita dapatkan 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Kemudian berarti luasnya sama dengan 16 per 5 akar 5 kuadrat kurang 1 kurang ini tadi yang sudah kita dapat. Baru berarti kita peroleh ini 5 dengan 5 habis ya. Tinggal ini tadi akar 5 kuadrat sama dengan 5 kali 16 sama dengan 80. Kalau kita sederhanakan lagi ini menjadi 80 integral 0 sampai pi per 2 cos theta d theta. Ini kita kalikan sehingga kita peroleh 80 integral cos kuadrat theta d theta 0 sampai pi per 2. Lalu ini kita ubah lagi menjadi cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2. Sehingga kita peroleh integralnya menjadi 1 tambah cos kuadrat theta per 2 d theta. Nah kalau 80 dibagi 2 itu sama dengan 40. Jadi kita tinggal integralkan aja ini menjadi theta tambah setengah sin 2 theta pi per 2 batas pi per 2 dan 0. Kalau kita masukkan ke dalam maka kita peroleh luas sama dengan 40 kali pi per 2 berarti sama dengan 20 pi.
Nah, kalau sudah dapat tadi rumusnya, maka itu kita buat menjadi metode yang mudah. Kita butuh tadi adalah rumusnya A dan B. Jadi ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 berarti A-nya 5. Kemudian ini tadi kita ubah menjadi 4 pangkat 2 berarti B-nya 4. Rumusnya tadi yang sudah kita dapat ini tinggal masukkan aja 5 kali 4 berarti 20B. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata luas elips bisa kita buktikan rumusnya dan bisa kita pakai bahwa luas permukaan dari elips itu adalah B kali A kali B. Dengan A itu adalah 2A adalah sumbu mayor, 2B adalah sumbu minor. Oke. Pelajaran kita kali ini sangat asik. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.